Bumi ini cukup untuk semua orang, tapi tak cukup untuk satu orang serakah. Bagi saya, tak ada konflik yang baik atau perdamaian yang buruk. Semua bebas bersuara, dan inilah suaraku. Kota kecil ini bernama Tentena, kota terbesar kedua di Kabupaten Poso setelah ibu kota Poso. Tentena terletak di pinggiran Danau Poso sekitar 54 km sebelah tenggara dari kota Poso. Kota Tentena merupakan pusat gereja Kristen di Sulawesi Tengah dan mayoritas penduduknya adalah perempuan. Saya salah satunya. Perkenalkan, saya Nerlian atau Lian Gogali. Ketika konflik Poso pecah tahun 1998 silam, saya saat itu sedang meraih gelar master di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Saat pulang, saya menyaksikan dan mengalami langsung getirnya konflik yang terjadi. Pengalaman itulah membuat saya bertekad meneliti apa sebenarnya yang memicu konflik di Poso. Hingga saya mewawancarai ratusan perempuan dan anak-anak di pengungsian yang tak pernah ditulis kisahnya dan menemukan perempuan sebenarnya memiliki peran pertama dan utama dalam perdamaian konflik dan pasca konflik Poso. Awalnya dimulai dari penelitian saya terkait dengan nasib perempuan dan anak di konflik kekerasan di Poso. Sebenarnya itu juga dimulai dari bagaimana saya membaca buku Urvasi Butalia yang menceritakan tentang pemisahan India dan Pakistan, dan dalam penceritaan itu memang kemudian digambarkan tentang bagaimana lapisan kekerasan yang dihadapi oleh perempuan dan anak. Nah, selama ini waktu saya membaca buku Urvasi Butalia itu tidak pernah ada saya membaca tulisan atau buku yang menceritakan tentang bagaimana nasib perempuan dan anak saat konflik kekerasan di Poso terjadi. Biasanya orang hanya menceritakan berkaitan dengan bagaimana Muslim dan Kristen berperang dan melakukan kekerasan satu sama lain seperti itu. Keputusannya saya memilih untuk melakukan penelitian khusus tentang bagaimana perempuan dan anak saat konflik Poso terjadi. Awalnya rencananya memang kan topiknya itu adalah politik ingatan perempuan dan anak, dan juga mau melihat lapisan kekerasan yang dialami perempuan. Ternyata yang saya temui itu bukan cuma bagaimana perempuan bercerita tentang lapisan kekerasan yang mereka alami, banyak sekali dan itu sangat mengerikan, tapi juga bagaimana perempuan ternyata punya cerita-cerita yang selama ini tidak pernah digambarkan atau tidak pernah diceritakan oleh media massa. Misalnya bahwa mereka saling menolong satu sama lain saat konflik. Islam menolong Kristen, Kristen menolong Islam, dan seterusnya. Konflik yang terjadi membuat komunitas beragama terpisah dan kurang memiliki ruang untuk berkomunikasi. Kisah pilu tentang mereka yang mengalami lapisan kekerasan saat konflik, terutama terhadap perempuan dan anak, membawa saya untuk menyediakan ruang untuk menjaga, merawat keadilan dan perdamaian di Kabupaten Poso
dengan mendirikan Institut Mosintowo. Sebuah gerakan yang lahir atas keprihatinan pasca konflik kepada masyarakat akar rumput yang terjadi akibat perbedaan agama di Poso. Itu harus diisi dengan nilai-nilai, salah satunya nilai keberagaman. Itu sebabnya Dimulai tahun 2009, institut yang saya dirikan ini memiliki tujuan untuk memperjuangkan perdamaian. nanti baku sambung yang Muslim dan Kristen. Inilah suaraku. Setidaknya dapat menyejukkan suasana pasca konflik. Waktu itu memang sudah ada banyak sekali, ada ratusan NGO di Poso ya, baik yang di Palu, dari Jakarta, dari luar negeri, ada banyak sekali NGO. Saya memilih membangun organisasi sendiri karena kemudian saya merasa bahwa organisasi ini harus jadi milik masyarakat di sini. Karena mereka yang datang itu akan pergi dan akan meninggalkan, dan dia tidak menjadi milik masyarakat kayak gitu. Jadi itu sebabnya kemudian saya memutuskan membangun Mosintowo. Mosintowo artinya bekerja bersama-sama dengan basis kebudayaan yang kami miliki, membangun kepercayaan kembali bersama-sama dengan masyarakat, lalu bekerja bersama-sama untuk membangun Poso yang lebih baik pasca konflik kekerasan. Dan basisnya, metodenya adalah pendidikan. Kalau mereka mendapatkan pendidikan, maka mereka mampu untuk kemudian memperjuangkan diri mereka, memperjuangkan hak mereka, memperjuangkan keadilan bagi diri mereka. Sejak 2009, sekolah perempuan telah menghasilkan 3 angkatan. Walaupun saya sempat pesimis, karena selama 10 tahun tak pernah ada ruang komunikasi bagi mereka. Hingga pertemuan pertama, saat mempertemukan mereka yang beda keyakinan dan memiliki trauma mendalam terhadap satu dan lainnya karena konflik, berakhir kaku dan ragu. Namun, seiring terjalinnya komunikasi, perlahan semua mencair. Bahkan kini mereka begitu bersahabat. Ternyata konsep toleransi yang saya usung mampu untuk mengukus rasa ketidakpercayaan terhadap pemeluk agama lain untuk memastikan tak ada keterpecahan dalam konflik, serta menghilangkan semua rasa curiga antar umat beragama. Bersama, mari kita tuju perdamaian dan keadilan. Mimpinya itu besar, tapi modalnya buku, bolpen, laptop 1, sama nekat. Nekatnya lebih banyak daripada modalnya. Jadi karena modalnya itu, maka yang dilakukan memang jalan satu-satu, bertemu dengan perempuan gitu, membicarakan ide saya gitu, membicarakan tentang gimana kalau kita bikin ini, kita akan belajar bersama-sama, lalu kemudian akan bertemu bersama-sama dan seterusnya. Saya pikir berhasil mengajak perempuan akar rumput yang selama ini tidak punya akses, karena kan ada banyak sekali workshop dengan seminar atau training ya, yang training perdamaian, workshop perdamaian pernah diadakan waktu pas saya baru datang kayak gitu ya, dengan dana yang sangat banyak. Sementara saya tidak punya dana tapi nekat mengajak orang untuk kita bikin sekolah gitu dengan metode sekolah perempuan. Dan ternyata itu mereka sambut baik sekali. Mereka semua punya keinginan untuk bergabung, dan proses-proses itu ternyata membuat mereka lebih berani gitu ya, dan lebih sadar atas hak-hak mereka. Itu awalnya. Dan ketika responnya semakin banyak dan mungkin ibu-ibu ini kemudian bercerita kepada satu orang yang dengan orang yang lain, akhirnya semakin banyak orang yang bergabung, sehingga kami memutuskan waktu itu setelah membentuk Mosintowo membangun sekolah jadinya di 2 tempat. Lalu 2011 sudah ada 14 tempat. Para perempuan ini yang baru pertama kali bertemu setelah konflik, dan tentu saja kecurigaan itu ada. Cuma mereka itu sebenarnya orang yang memang curiga tetapi juga penasaran begitu antara satu dengan yang lain. Yang mereka butuhkan itu hanya ruang bertemu gitu. Dan sekolah perempuan itu membangunkan mereka ruang bertemu yang tidak hanya 3 hari, 1 minggu, tapi 1 tahun sering bertemu untuk saling berkenalan satu sama lain.
Anggota yang bergabung di sekolah perempuan datang dari beragam latar belakang ras dan budaya. Mengapa harus perempuan yang bersuara untuk perdamaian? Karena dalam konteks konflik, perempuan dan anaklah yang paling terkena imbasnya. Sehingga kami terus berjuang, terutama bagi pemberdayaan anak dan perempuan, untuk membangun perdamaian, saling menolong satu sama lain. Nyontek mereka di belakang. Saling memberitahu. Apa gitu ya? Kisah inilah yang didapatkan oleh Martince dan juga Irma, dua dari sekian banyak alumni sekolah perempuan yang saya dirikan. Setelah menjelang 1 bulan, kami saling belajar satu dengan yang lain. Yang Islam bertemu dengan pendeta, yang Kristen bertemu dengan ustadz. Di situ terjalin satu hubungan, terjalin satu hubungan yang baik. Karena kenapa? Setelah kami saling mempelajari, ternyata belajar tentang agama orang lain itu bisa mempengaruhi kita untuk menghormati agama orang lain. Kita saling menghormati satu dengan yang lain. Itu yang terjadi pada waktu itu. Ketika kami mengikuti sekolah perempuan, bersama-sama sudah saling mengenal satu dengan yang lain, sudah saling bercerita bahwa ketika konflik kemarin, agama Islam yang ada di sekitar kami itu mereka lari mengungsi. Agama Kristen bercerita lari mengungsi dan saling menceritakan apa yang kami alami di pengungsian, penderitaan yang kami alami. Nah, disinilah melalui satu ruang ini kami membicarakan bagaimana rekonsiliasi ini bisa terjadi di antara perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Poso. Nah, setelah berubah, kami berpikir pasti di tempat-tempat lain itu ada yang mengalami seperti kami. Yang benci, yang dendam. Jadi kami berpikir bagaimana dua komunitas ini bisa menjembatani. Bahkan perempuan Poso itu bisa menjadi perdamaian yang ada di Kabupaten Poso saat itu. Kegiatan itu kita banyak belajar tentang bagaimana seorang perempuan, keterlibatan perempuan, bagaimana peran perempuan pasca kerusuhan. Kemarin kita tidak pernah bertemu dengan yang namanya agama-agama lain, ya, non-muslim. Tapi serta di sekolah perempuan itu kita digabung, jadi kita banyak bertemu kembali dengan teman-teman yang non-muslim. Ternyata sekolah perempuan ini ingin menyatukan kembali kita. Dari beberapa kurikulum itu kami coba terus, tapi ternyata menarik sekali. Perlahan, sekolah ini mulai membuka pola pikir perempuan untuk semakin terbuka untuk menerima perbedaan. Mereka yang memiliki pengalaman konflik dapat saling membantu untuk membangun perdamaian antar umat beragama, juga perbaikan kesejahteraan hidup bagi mereka, terutama masyarakat akar rumput di lintas agama dan suku. Pertama-tama ketika bicara soal prasangka sudah terurai dan membangun kepercayaan. Lalu langkah berikutnya itu adalah bagaimana membangun konektivitas antar sesama perempuan. Membangun sisterhood, bagaimana membangun kekuatan bersama sebagai sesama perempuan kayak gitu. Dan dalam konteks inilah kemudian antar perempuan itu kemudian kami membicarakan berkaitan dengan hak-hak perempuan kayak gitu. Dan hak-hak perempuan itu kemudian dibicarakan dengan misalnya membicarakan terkait dengan isu gender, berkaitan dengan kita punya kurikulum perempuan dan kebudayaan, perempuan dan politik, dan seterusnya. Ya, sebenarnya perempuan itu menurut saya hanya perlu diberikan ruang gitu ya, ruang pendidikan, dan ketika mereka mendapatkan ilmu pengetahuan itu mereka jadi militan bukan dalam pengertian yang negatif, yang militan untuk memperjuangkan apa yang dianggap benar, memperjuangkan opini mereka dan seterusnya. Mungkin bagi sebagian orang apa yang saya kerjakan adalah hal yang sia-sia. Tapi bagi saya dan perempuan di Kabupaten Poso, ini adalah langkah awal untuk menyuarakan bahwa perempuan memiliki hak bagi hidup mereka. Fakta kurangnya akar budaya lokal di tengah masyarakat membuat saya terus terpacu untuk mendukung warga agar giat memanfaatkan sumber daya dalam pembangunan desa melalui sekolah pembaharu desa. Menjelajahi dari desa ke desa membuat saya semakin takjub akan arti perbedaan dan keberagaman di Kabupaten Poso.
Sekolah Pembaharu Desa itu berakar pada pembicaraan kami. Kalau gitu lulusan sekolah perempuan setelah lulus adalah kerjaannya adalah mengabdi pada masyarakat. Ketika tim Pembaharu Desa ini sudah mulai, saya melihat betul bahwa ada sekitar 200 ibu-ibu. Kami punya anggota sekitar 523 perempuan dari berbagai agama dan suku dari 80 desa. Ada 200 di dalamnya itu sudah menjadi pemimpin perempuan di dalam desa. Menjadi pemimpin perempuan di dalam desa, kalau dia bekerja sendiri atau individu itu tidak akan jangka panjang. Dia membutuhkan gerak bersama kayak gitu. Dan karena para perempuan ini sudah kemudian mendapatkan akses dan sudah bisa kemudian memperjuangkan dirinya sendiri, maka perlu perjuangan atas diri sendiri itu diselaraskan dengan perjuangan untuk masyarakat. Bagaimana caranya? Ya kemudian kita merasa bahwa sekarang waktunya untuk kemudian perempuan berkolaborasi dengan pemerintah desa, dengan masyarakat yang umum untuk bekerja bersama-sama membangun desa. Di situ kemudian kami berpikir penting ada kelas di mana kelas untuk membangun desa, kelas untuk membaharui desa, di mana bukan hanya perempuan saja tapi juga masyarakat desa dan juga pemerintah desa. Ini harus berkolaborasi sebagai sebuah gerakan bersama masyarakat membaharui desa. Tak berpuas hati, langkah selanjutnya saya mengajak anak muda untuk mengenal desa dengan gerakan jelajah budaya rumah kita untuk menyampaikan apa yang dipikirkan oleh mereka dan pentingnya arti keberagaman serta menelusuri nilai kearifan dan kebudayaan di Desa Poso. Tak sedikit anak muda yang mengikuti gerakan ini. 12 nilai yang saya tanamkan kepada mereka berfokus kepada gerakan cinta dan tak meninggalkan desa, serta bersama untuk membangun kampung halaman menjadi lebih baik dan damai. Saya juga menginisiasi Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak, mendirikan radio komunitas agar anak muda Poso tak kehilangan identitas mereka, serta menginisiasi Festival Mosintowo, sebuah festival yang berakar pada kebudayaan dan hasil bumi desa-desa di Kabupaten Poso. Dalam kegiatan ini kami fokus pada anak-anak muda. Kenapa anak-anak muda? Karena begini, anak-anak muda sekarang yang umur 25, 27 tahun, sebelum umur 30 itu adalah anak-anak saat konflik kekerasan terjadi. Mereka itu orang-orang yang tidak pernah ditemani, bicara tentang trauma yang mereka alami atau kecurigaan atau prasangka yang mereka rasakan. Membangun kembali hubungan antara anak-anak muda dengan mengalami sendiri keberagaman itu menjadi bagian dari langkah untuk mengimajinasikan Poso yang penuh harapan gitu ke depan. Perjalanan saya menyuarakan pesan damai di Tanah Poso, membawa saya mendapatkan penghargaan yang tak pernah saya harapkan sebelumnya. Well, the winner is Lian Gogali. Tahun 2012, saya mendapatkan penghargaan Cocsis Prize dari Yayasan Cocsis asal Inggris untuk pengembangan dialog interfaith di wilayah pasca konflik Poso. Tahun 2013, saya dinobatkan menjadi satu dari 5 tokoh perekat Republik untuk majalah Tempo. 2014, saya menerima Liputan 6 Award untuk kategori kemanusiaan dari Liputan 6 SCTV dan menjadi Asoka Fellow di tahun yang sama. Tahun 2015, saya juga menerima penghargaan Indonesian Woman of Change 2015 dari Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia karena saya dianggap bisa meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia. Tahun 2017 mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
Tahun 2020 di bulan Desember saya menerima penghargaan dari Gus Durian Award 2020 dalam kategori penggerak Gus Durian dari jaringan Gus Durian. Dan masih di tahun 2020 saya juga menerima penghargaan People and Inspiration Award 2020 kategori perlindungan perempuan dan anak dari Berita 1 TV. Dan 21 April 2022 saya menerima penghargaan Worship Award for Freedom dari Roosevelt Foundation di Belanda. Tentu, semua penghargaan ini bukanlah milik saya semata, tetapi untuk semua perempuan di Tanah Poso yang sudah bekerja keras membangun Poso yang sempat luluh lantah akibat konflik. Keprihatinan atas peristiwa kekerasan yang mengatasnamakan agama dan adanya kepentingan ekonomi politik di balik konflik kekerasan yang berakhir pada pengelolaan sumber daya alam yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin dan marginal membuat saya terus merangkul masyarakat di Poso untuk terlibat aktif dalam pembangunan perdamaian dan keadilan dari desa untuk Indonesia. Saya mempercayai bahwa semua perempuan punya kekuatan dan kekuatan itu ada pada dirinya gitu. Dia membutuhkan ruang untuk kemudian mengekspresikan tapi juga memaksimalkan atau menguatkan kekuatan tersebut. Karena itu saya berharap agar semua perempuan di Poso itu percaya pada dirinya, pada kekuatannya untuk kemudian menjadi bagian dari sebuah gerakan perubahan dan pembaharuan di Tanah Poso. Perempuan punya proses belajar yang lebih panjang. Ada sebuah ekosistem dalam diri dan pengalaman perempuan selama ini yang membentuk karakter dan kekuatan mereka. Mereka berhadapan dengan ekosistem sosial, ekosistem budaya yang menempah karakter mereka dan menempah kekuatan perempuan. Sehingga dia harus menjadi kekayaan sebenarnya untuk bisa memperjuangkan dirinya dan memperjuangkan komunitas masyarakat yang menjadi lebih adil dan makmur. Pada akhirnya, tak ada yang menang dalam sebuah perseteruan konflik. Yang ada hanyalah perpecahan dan kehilangan. Tapi di balik itu semua, kitalah yang harus menjaga perdamaian, saling mengenal dan memahami dalam perbedaan.